Perkenalkan, saya Made Ratna Safitri Indraswari dengan NIM 2002612117, dokter muda bagian KSM Anestesiologi dan Terapi Intensif, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah Denpasar, periode 9 Agustus sampai 19 September 2021. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang topik kedua, yaitu General Anesthesia. Anestesi merupakan suatu kondisi di mana terjadi hilangnya respons terhadap stimulus protektif atau noxious yang sifatnya reversible. Berdasarkan dengan kesadaran pasien, maka anestesi itu dibagi menjadi general dan lokal. General anestesia ini terjadi apabila anestesi disertai dengan hilangnya kesadaran. Sedangkan lokal anestesi yaitu anestesi dengan kesadaran yang tetap dipertahankan pada pasien. Nah, general anestesi jadi merupakan suatu hilangnya kesadaran dan refleks protektif yang diinduksi secara medis dengan obat-obatan anestesi. Induksi ini dilakukan bertujuan untuk mencapai ketidaksadaran atau unconsciousness pada pasien, amnesia, analgesia, relaksasi otot rangka, serta hilangnya refleks sistem otonom. Jadi pasien itu akan mengalami hilangnya respons terhadap rangsangan verbal, rangsangan taktil, dan juga sensasi nyeri. Lalu bagaimanakah tahapan anestesi? Tahapan anestesi itu dimulai dari stage pertama, analgesia atau disorientasi. Pada tahap ini, biasanya diinisiasi di area preoperatif. Pasien itu akan sudah merasakan efek obat, namun pasien itu belum mengalami kehilangan kesadaran. Jadi pasien tersedasi, nafasnya melambat dan reguler, pasien juga akan mengalami perubahan dari analgesia tanpa amnesia menjadi analgesia yang bersamaan dengan amnesia. Nah, stage kedua atau excitement atau delirium. Jadi tahap ini ditandai dengan disinhibisi delirium, gerakan-gerakan tidak terkontrol, hilangnya refleks mata, hipertensi, serta takikardia. Jadi refleks nafas pada tahap ini masih intak dan seringkali hipersensitif terhadap stimulasi, sehingga kita harus menghindari manipulasi airway yang berlebihan. Pada kondisi ini juga akan terjadi peningkatan risiko laryngospasme. Nah, tahap ketiga ini merupakan tahap yang paling penting disebut sebagai surgical anesthesia. Jadi target tahap anestesi untuk prosedur yang memerlukan general anestesi ini adalah pada tahap 3 ini. Ditandai dengan berhentinya gerakan mata dan juga depresi napas. Jadi pada 4 planes, dimulai dari napas spontan, pupil konstriksi, kemudian terjadi henti napas yang intermittent, hilangnya refleks kornea dan laring, serta ada peningkatan lakrimasi, sampai pada tahap ketiga ini, maka pupil akan mulai mengalami dilatasi, relaksasi otot, yang disebut sebagai true surgical anesthesia. Nah, apabila berlanjut, maka akan menjadi respirasi itu hanya abdomen serta pupilnya akan mengalami dilatasi. Lalu, stage selanjutnya adalah terjadi apabila agen anestesi yang diberikan itu lebih dari angka yang diperlukan untuk stimulasi surgical atau operasi. Jadi disebut sebagai stage overdosis karena terjadi perburukan dari depresi otak ataupun medula, disebut dengan medullary paralysis seperti terjadi henti napas serta kontrol vasomotor yang terhenti juga. Nah, general anestesi ini bisa didapatkan melalui administrasi agen anestesi melalui inhalasi dan juga induksi intravena. Kita bahas satu persatu, mulai dari induksi anestesi inhalasi. Nah, untuk agen inhalasi itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Adanya cairan volatil seperti halotan, enfluran, isofluran, desfluran, serta sevofluran. Dan juga ada yang sifatnya single gas, yaitu nitrous oxide misalnya. Bagaimana kemudian timeline perkembangan dari penemuan anestesi inhalasi? Jadi dimulai dari penemuan nitrous oxide, kemudian ada ether, kloroform, sampai kemudian ditemukan berbagai jenis volatil agent yang tadi, seperti halotan, isofluran, sampai sevofluran. Nah, lalu anatomi target dari inhalasi anestesi tentunya yang kita inginkan adalah adanya kondisi amnesia, unconsciousness atau ketidaksadaran, imobilitas, serta kontrol autonomik yang ditekan. Nah, jadi amnesia ini yang diganggu nantinya adalah struktur fungsi dari hipokampus dan amigdala. Nah, untuk kesadaran itu dari korteks, talamus, dan juga batang otak.
Untuk kontrol autonomik itu dari talamus, batang otak, serta traktus spinothalamikus. Dan untuk imobilitas, nanti ada struktur spinal cord central pattern generator. Nah, untuk kondisi amnesia dan unconsciousness ini dapat kita dapatkan itu dengan konsentrasi agen inhalasi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan imobilitas yang memerlukan akumulasi konsentrasi agen yang lebih banyak. Lalu bagaimana keuntungan jika kita menggunakan agen inhalasi atau anestesi inhalasi? Jadi kita bisa mengontrol kedalaman anestesi sesuai dengan stage yang tadi, kemudian metabolismenya akan sangat minimal dan akan diekspresikan melalui ekshalasi, karena dia sebagian besar itu akan melalui proses alur respirasi. Nah, lalu apa saja yang mempengaruhi farmakokinetik dari anestesi inhalasi? Yang pertama ada tekanan parsial anestesi inspirasi, kemudian sistem pernapasan pulmoner anestesi, ada pertukaran udara alveolar, solubilitasnya bagaimana dalam darah, serta bagaimana solubilitasnya dalam lemak. Jadi apa saja karakteristik yang dapat diukur? Yang pertama adalah tekanan parsial anestesi inspirasi. Tekanan parsial inspirasi atau PI yang tinggi pada awal administrasi ini sangat penting karena apabila kita sudah menginisiasi PI yang tinggi itu akan meningkatkan uptake ke darah dan juga mempercepat induksi. Ini disebut sebagai concentration effect. Nah, ketika kemudian sudah kita induksi dengan tinggi seiring waktu itu maka uptake ke dalam darah itu akan menurun. Sehingga PI ini juga kita turunkan untuk menjaga keseimbangan uptake anestesi. Sehingga hal ini akan sangat penting untuk menjaga tekanan parsial otak atau partial brain. Nah, ini bagaimana pengaruh dari konsentrasi inspirasi terhadap bagaimana peningkatan dari konsentrasi alveolar atau end-tidal. Nah, jadi kita bisa melihat misalnya dari garis hijau ini, jadi konsentrasi itu diindikasikan 85%. Kemudian 50% pada garis yang biru dan 10% pada garis yang merah. Jadi ini perbedaan konsentrasi di alveolar nantinya dibandingkan dengan inspirasi konsentrasi. Sehingga akan ada perbedaan yang terlihat jelas ya pada grafik ini. Kemudian karakteristik yang dapat diukur selanjutnya adalah bagaimana solubilitasnya baik dalam darah dan juga lemak. Dinyatakan biasanya dalam koefisien partisi. Apa sih yang dimaksud dengan koefisien partisi? Koefisien partisi ini adalah rasio konsentrasi suatu zat dalam suatu medium atau fase C1 dengan konsentrasi dalam fase kedua, C2. Jadi, ketika dua konsentrasi ini berada pada satu kesetimbangan. Koefisien partisi yang umum digunakan dalam toksikokinetik inhalasi adalah yang pertama, darah dan koefisien partisi udara untuk gas. Ini biasanya untuk menyatakan bagaimana induksi dan pemulihan dari gas itu sendiri. Kemudian bisa juga diukur dengan lemak dibanding koefisien darah. Biasanya ini adalah untuk mengetahui potensi dari anestesi inhalasi yang kita gunakan. Yang pertama adalah darah dan koefisien partisi gas. Jadi ini untuk mengukur solubilitas gas dalam darah, yang mana kita bisa menentukan kecepatan induksi dan pemulihan anestesi inhalasi. Semakin rendah solubilitas dalam darah, maka semakin cepat juga induksi dan pemulihannya, misalnya dari nitrous oxide. Sedangkan apabila semakin tinggi solubilitasnya dalam darah, maka semakin lambat induksi dan pemulihannya. Contohnya adalah halotan. Nah, sedangkan untuk yang lemak dan koefisien partisi darah, ini untuk mengukur solubilitas gas dalam lipid atau lemak. Solubilitas dalam lemak ini berhubungan erat dengan potensi obat anestesi yang digunakan. Nah, semakin tinggi solubilitas, maka semakin poten juga, misalnya halotan. Karena yang kita inginkan adalah senyawa-senyawa yang lipofilik, seperti itu. Sehingga dia akan semakin poten untuk menyebabkan suatu efek yang kita inginkan. Bagaimana sebenarnya partisi gas dan darah ini dapat dijelaskan. Jadi, agen dengan solubilitas yang rendah di darah itu akan lebih meningkatkan kejenuhan darah dibandingkan dengan yang memiliki solubilitas lebih tinggi. Sehingga pada kondisi ini, kesetimbangan itu akan terjadi lebih cepat. Jadi transfer ke otak atau difusi ke otak itu akan jauh lebih mudah, sehingga akan menurunkan waktu induksi. Bisa kita lihat, dari misalnya yang gambar pertama ini adalah nitrous oxide. Jadi
pada waktu administrasi, dia akan sangat rendah kelarutannya dalam darah, sehingga akan sangat mudah untuk mencapai kesetimbangan yang akan meningkatkan kecepatan untuk melakukan induksi ke otak. Begitupun ketika akan dilakukan suatu penghentian atau pemulihan pada pasien. Jadi dari otak kemudian ke darah dan kembali lagi ke alveoli itu akan jauh lebih cepat, sehingga induksi serta pemulihannya akan jauh lebih cepat. Sedangkan pada suatu senyawa yang memiliki solubilitas yang lebih tinggi dengan darah, maka kejenuhannya akan dicapai dengan waktu yang lebih lama. Sehingga induksinya akan jauh lebih lama juga. Begitupun setelah kita melakukan induksi yang kita inginkan adalah pemulihan, maka pemulihannya juga akan jauh lebih lama karena dia akan larut lebih lama dalam darah. Jadi ini yang menentukan kecepatan dari induksi dan pemulihan. Nah, sedangkan untuk kondisi selanjutnya ini adalah perbandingan antara partisi darah dan gas koefisien. Bisa kita lihat bahwa yang paling tinggi ini adalah nitrous oxide. Dibandingkan dengan senyawa-senyawa lain, dia memiliki suatu solubilitas yang paling rendah, sehingga koefisien partisi darah dan gasnya itu jauh lebih rendah juga, sehingga dia akan lebih cepat melakukan difusi. Jadi kita lihat konsentrasi di alveolus dan inhalasinya juga akan jauh lebih tinggi. Selanjutnya adalah nilai MAC, yaitu minimum alveolar anesthetic concentration. Jadi ini merupakan konsentrasi minimal dari agen anestesi inhalasi pada tekanan udara 1 atmosfer yang dapat menekan pergerakan otot lurik, yaitu menyebabkan imobilitas terhadap insisi operasi pada 50% pasien. Jadi bagaimana dia menyebabkan suatu imobilitas dalam kadar tertentu terhadap 50% pasien. Dipertahankan MAC itu 1,1 sampai 1,2. Jadi ini adalah resume bagaimana karakteristik masing-masing senyawa atau anestesi inhalasi. Jadi yang pertama adalah koefisien partisi. Kita lihat bahwa koefisien partisi pada nitrous oxide itu akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan halotan. Sehingga di sini menunjukkan bahwa nitrous oxide itu memiliki solubilitas yang lebih rendah pada darah. Sehingga nanti difusinya akan jauh lebih cepat, waktu induksi akan jauh lebih cepat, waktu pemulihan akan jauh lebih cepat juga. Sedangkan untuk yang kondisi partisi koefisien pada lemak darah, jadi kita lihat halotan itu jauh lebih tinggi. Jadi solubilitasnya akan lebih baik pada lemak ya, sehingga dia sifatnya lebih lipofilik. Dengan adanya sifat lipofilik ini, jadi efek yang dihasilkan juga akan jauh lebih besar, sehingga halotan ini akan lebih poten jika dibandingkan dengan nitrous oxide. Jadi, untuk menghasilkan MAC yang sama, maka halotan itu akan lebih kecil jika dibandingkan dengan nitrous oxide. MAC ini juga akan dipengaruhi oleh usia, yaitu rentangan usia 30-55 tahun dengan angka yang sebagai berikut. Lalu bagaimanakah mekanisme molekuler dari agen inhalasi? Untuk inhalasi sendiri sebenarnya ada 2 target utama. Yang pertama adalah reseptor GABA-A dan jadi ini kita bisa lihat apa-apa saja yang bisa mempengaruhi reseptor GABA-A. Dan selain itu juga ada reseptor NMDA. Nah, bagaimanakah sebenarnya mekanismenya? Jadi dia dengan cara melakukan depresi sistem saraf pusat dan juga kanal ion. Yang pertama, dia memicu kanal ion inhibisi. Jadi kanal ion inhibisi ini yaitu GABA-A. Jadi ketika kondisi ini akan memicu hiperpolarisasi neuron. Ketika anion klorida masuk melalui reseptor GABA-A atau eflux dari kation potasium keluar dari neuron melalui kanal ion potasium. Kemudian adanya hambatan pada kanal ion eksitasi, yaitu pada reseptor NMDA. Jadi dia akan mencegah depolarisasi neuron dengan menghambat aliran ion positif ke dalam neuron. Misalnya, menghambat ion sodium melalui reseptor NMDA atau kanal sodium.
Selain itu juga diketahui bahwa agen-agen inhalasi anestesi itu juga akan menghambat dan mempengaruhi pelepasan neurotransmitter melalui kanal ion yang meregulasi aliran neurotransmitter. Jadi tiga mekanisme ini akan mempengaruhi kondisi-kondisi anestesi pada pasien. Lalu apa saja sih yang termasuk dalam senyawa atau agen anestesi inhalasi? Yang pertama adalah nitrous oxide yang ditemukan oleh Joseph Priestley pada 1772. Jadi nitrous oxide ini adalah suatu senyawa pertama yang ditemukan yang memiliki efek anestesi. Dia memiliki tingkat keamanan yang cukup baik, tidak bersifat iritatif dan memicu inflamasi. Namun potensi hipnosis dan juga pelemas ototnya rendah dibandingkan dengan potensi analgesinya yang lebih baik. Tidak bersifat toksik pada jantung, hati, dan ginjal, namun efek sampingnya ini bisa menyebabkan hipoksia difusional dan megaloblastik anemia. Nah, ada beberapa kondisi khusus yang dimiliki oleh nitrous oxide, seperti nitrous oxide ini memiliki kelarutan yang rendah di darah dan juga jaringan lain, seperti yang kita bahas tadi. Sehingga distribusi dan difusi ke target organnya itu akan lebih cepat, sehingga dia akan mempercepat induksi. Biasanya sering diadministrasikan untuk tambahan agen anestesi utama lainnya, yang disebut sebagai second gas effect. Lalu apa sih sebenarnya second gas effect ini? Jadi second gas effect ini didasarkan pada sifat nitrous oxide yang meningkatkan uptake agen anestesi volatil dan juga oksigen. Jadi pada suatu penelitian menunjukkan bahwa dengan administrasi nitrous oxide yang bersama-sama dengan agen volatil lain, dia mampu meningkatkan transien sekitar 10% dari tekanan oksigen pada awal administrasi nitrous oxide. Jadi dengan adanya peningkatan PaO2 ini akan menyebabkan hiperoksigenasi alveolar. Jadi terjadi peningkatan aliran trakeal semua jenis gas inhalasi, termasuk juga first dan second gas. Jadi dia akan membantu administrasi dan distribusi dari agen-agen inflamasi, agen-agen anestesi inhalasi yang berupa volatil gas tadi. Selain itu, ketika terjadi penghentian administrasi nitrous oxide, dia akan menyebabkan difusi zat ini dari darah ke alveolar yang lebih cepat kan. Sehingga terjadi penurunan volume gas lain termasuk oksigen di dalam alveoli. Pada kondisi ini menyebabkan adanya difusional hipoksia. Sehingga biasanya ketika terjadi kita akan menghentikan administrasi nitrous oxide, maka pasien itu bisa diberikan oksigenasi 100% 10-15 menit untuk menghindari adanya difusional hipoksia oleh karena difusi dari nitrous oxide dari target organnya itu otak ke dalam paru-paru atau alveoli kembali. Nah, selanjutnya ada ether. Ether ini memiliki sifat hipnotik yang kuat, analgesia yang kuat. Sifatnya juga iritatif dan mudah terbakar serta menyebabkan inflamasi. Induksinya akan sangat lambat, dan pengalaman pasien itu tidak nyaman karena kelarutan dalam darahnya tinggi, sehingga recovery-nya juga akan sangat lambat. Jadi ether ini sebenarnya sudah sangat jarang digunakan dalam teknik anestesi. Selanjutnya ada halotan. Halotan ini merupakan suatu senyawa hipnotik atau anestesia yang poten. Dia memiliki potensi analgesia dan pelemas otot yang rendah. Tapi pasien ketika diinduksi halotan ini akan nyaman, namun dia sifatnya ada aritmogenik, jadi dia mensensitisasi katekolamin di jantung, sehingga bisa berpotensi menyebabkan aritmia. Dia juga memicu dilatasi bronkus, sehingga baik digunakan pada pasien yang memiliki asma atau kecenderungan adanya konstriksi pada bronkus. Kemudian menghambat kontraksi uterus dan dapat memicu hepatitis halotan dan hipertermia maligna. Kemudian ada enfluran, dia harum, kemudian tidak mensensitisasi katekolamin seperti halotan. Tetapi pada sistem saraf pusat itu dia mampu memicu kejang, terutama pada dosis tinggi. Kemudian enfluran ini harus kita perhatikan terutama pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal. Selanjutnya ada isofluran. Isofluran itu digunakan dengan kombinasi oksigen atau nitrous oxide.
Dia tidak mensensitisasi jantung terhadap katekolamin, namun dapat memicu iritasi pada sistem pernapasan pasien. Selanjutnya ada desfluran. Desfluran ini suatu senyawa yang cukup baru dan diadministrasikan dengan vaporizer yang khusus. Dia memiliki efek sisa atau residual effect yang sangat minimal dan bisa digunakan untuk daycare surgery. Jadi induksi dan pemulihannya itu akan cepat dan gangguan kognitif dan motorik pada pasien itu akan lebih singkat. Namun, desfluran ini bisa menyebabkan batuk dan laryngospasme oleh karena sifatnya yang iritatif terhadap saluran pernapasan. Selanjutnya, ada sevofluran. Sevofluran ini merupakan salah satu jenis agen inhalasi induksi yang paling sering digunakan. Dia sifatnya lebih nyaman, tidak menyengat, kemudian dapat ditoleransi pada pasien yang kurang kooperatif seperti misalnya anak-anak. Tidak menyebabkan adanya iritasi mukosa dan napas, tapi kita harus hati-hati terhadap efek nefrotoksiknya. Jadi harus diperhatikan terutama pada pasien-pasien yang memiliki gangguan ginjal. Nah, selain anestesi inhalasi, kita juga memiliki anestesi intravena. Anestesi intravena ini memfasilitasi induksi anestesi yang cepat atau efek sedasi dalam perawatan anestesi serta pasien di ICU. Jadi di awal itu, anestesi intravena ini biasanya digunakan hanya untuk induksi karena dia sifatnya cepat menyebabkan induksi. Tetapi ketika ditemukan adanya propofol, anestesi intravena ini juga menjadi komponen yang bertujuan untuk maintenance anestesi seperti itu. Jadi agen anestesi intravena ini untuk induksi general digunakan yang sifatnya lipofilik, sehingga targetnya juga adalah perfusi ke jaringan lipofilik seperti otak, medula spinalis. Jadi induksinya akan lebih cepat. Apa saja yang kemudian termasuk ke dalam agen anestesi intravena. Yang pertama ada tiopental atau barbiturat. Jadi barbiturat ini sebelum penemuan propofol merupakan agen anestesi intravena yang paling sering digunakan untuk induksi. Jadi ada tiopental dan juga metohexital. Nah, tiopental merupakan barbiturat kerja sangat lambat atau very slow acting yang senyawa ini dieliminasi lambat dari tubuh melalui metabolisme, sehingga biasanya dapat juga memicu hangover. Karena dia dari golongan barbiturat, maka senyawa ini bisa digunakan untuk menterapi kejang. Efek sampingnya apa? Efek sampingnya adalah laryngospasme, porphyria, akut intermittent porphyria, nyeri, nekrosis, dan juga gangren. Nah, ini merupakan bagaimana sih sebenarnya tiopental itu setelah diinjeksi. Setelah dilakukan injeksi intravena tiopental, kita bisa melihat pada garis yang gold atau yang emas ini. Jadi di darah itu konsentrasinya dia akan semakin menurun. Karena dia akan berpindah dari sistem sirkulasi darah ke jaringan yang memiliki vessel rich, seperti misalnya otak seperti itu. Nah, kemudian setelah itu maka dia akan terdistribusi ke otot skelet. Jadi ini warna merah. Sehingga dia akan ada peningkatan pada otot skelet dan juga ke lemak seperti ini. Nah, setelah itu maka dia akan melalui suatu mekanisme metabolisme. Itu dengan garis yang hijau ini. Jadi inilah perjalanan dari barbiturat tiopental di dalam tubuh kita. Selanjutnya ada propofol. Propofol ini paling sering digunakan dalam teknik anestesi intravena. Dia memiliki efek anti muntah, tidak mengiritasi, serta jarang terjadi gangguan sisa atau residual effect. Tapi pada propofol ini seringkali menimbulkan nyeri saat dimasukkan atau saat diinjeksikan, sehingga pasien itu biasanya diberikan injeksi lidocaine dulu atau opioid. Nah, tapi salah satu hal yang harus diperhatikan pada propofol ini adalah dia mampu menyebabkan hipotensi yang bermakna.
Hati-hati dalam pemberian propofol untuk pasien yang syok. Selanjutnya ada ketamin. Ketamin ini memiliki efek analgesia dan imobilitas yang baik, termasuk juga amnesia, tapi dia tidak terlalu poten untuk amnesia. Dia dapat menstimulasi simpatis sehingga terjadi peningkatan heart rate dan juga blood pressure. Pada kondisi penggunaan ketamin, itu tidak ada depresi napas dan juga refleks tidak akan terganggu. Nah, ketamin ini bisa menyebabkan adanya delirium emergens, bisa menyebabkan pasien mengalami halusinasi dan juga pasien itu menimbulkan gerakan involunter selama pemulihan. Jadi kita bisa berikan diazepam atau midazolam. Ketamin juga dapat digunakan untuk perawatan pasien luka bakar dan trauma. Namun, penggunaan ketamin ini tidak dianjurkan pada pasien yang mengalami hipertensi, karena tadi dia dapat memicu suatu kondisi peningkatan respons simpatis sehingga terjadi peningkatan heart rate dan juga blood pressure. Lalu ada neuroleptanalgesia. Jadi ini memberikan neuroleptik dan juga opioid analgesik. Jadi karakteristiknya adalah pasien akan tenang, kemudian terjadi psychic indifference atau psychic numbing, dan analgesia tanpa adanya hilang kesadaran total. Biasanya dapat diberikan kombinasi antara fentanyl dan juga droperidol. Efek sampingnya adalah kekuatan otot dada. Nah, pemberian neuroleptanalgesia ini biasanya digunakan saat endoskopi, angiografi, dan operasi minor. Jadi dari teknik anestesi yang kita jelaskan tadi dari general anestesi, dikemukakan adanya suatu konsep balance anesthesia oleh John S. Lundy pada 1926. Beliau mengemukakan adanya suatu konsep yang menekankan penggunaan dari obat-obatan yang berbagai jenis untuk menginduksi adanya ketidaksadaran atau unconsciousness dan juga antinosiseptik, termasuk memberikan efek relaksasi otot skelet dan juga mengganggu refleks respons. Jadi yang ditekankan adalah ini penggunaan multiple obat untuk mencapai semua efek yang kita inginkan pada general anestesi. Jadi beliau mengatakan bahwa tidak ada satupun obat anestesi yang bisa memberikan semua karakteristik yang ideal untuk general anestesi. Namun kombinasi untuk intravena analgesia, kemudian obat-obat yang memblok neuromuskular dan juga hipnotik itu akan memberikan apa yang kita inginkan pada saat anestesi, sehingga tidak ada administrasi obat yang tunggal pada general anestesi. Jadi digunakanlah kombinasi baik itu antara anestesi inhalasi dengan sedatif atau hipnotik, bisa dengan opioid dan juga obat-obatan blok neuromuskular. Nah, apa syarat dari balance anestesia? Jadi indeks terapi general anestesi itu harus memenuhi 2-4 syarat ini, yaitu ada unconsciousness, analgesia, relaksasi otot, dan juga penekanan respons refleks kompensasi otonomik. Jadi dengan adanya syarat ini, maka kita bisa mendapatkannya dengan balance kombinasi antara masing-masing jenis dari anestesi. Sekian presentasi dan pemaparan dari general anestesi. Semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat. Terima kasih.